Selamat datang kembali dalam video pembelajaran kita hari ini. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dalam mempraktikkan debat. Hari ini kita akan masuk dalam menyimpulkan hasil debat. Dalam debat seringkali tidak digunakan tim netral. Artinya, tim yang menjadi penengah dalam sebuah perdebatan. Namun kali ini, tanpa adanya tim netral, kita bisa menyimpulkan hasil debat itu sendiri. Bagaimana caranya? Saksikan video berikut. Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik itu tim afirmasi maupun tim oposisi, adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tidak sama dengan ringkasan. Perlu kita tekankan bahwa simpulan tidak sama dengan ringkasan. Simpulan dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan artian, simpulan bisa disebut sebagai hasil dari pembicaraan. Sementara ringkasan adalah mempersempit atau memperpendek hasil sebuah karya. Baiklah, langsung saja kita fokus dalam menarik simpulan. Simpulan ditarik dengan penalaran induktif yang terdiri dari generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Yang pertama ada pola pengembangan generalisasi. Nah, pola pengembangan ini ditandai dengan memberikan beberapa pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Nah, kemudian dari khusus itu mereka menarik kesimpulan secara umum. Kita ambil dari contoh kecil seperti mawar, anggrek, melati, dan sebagainya. Kalau diambil sebagai pola pengembangan generalisasi, itu adalah bunga. Untuk lebih jelasnya boleh kita buat dalam bentuk kalimat. Berikut contohnya. Nah, kalimat-kalimat tersebut setelah kita baca, banyak memberikan pernyataan-pernyataan khusus. Bagaimana kita bisa menarik kesimpulan umumnya? Ada ditandai dengan kata "dengan demikian". Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari kasus itu bahwa Anwarlah yang bertanggung jawab atas kehilangan 3 orang anak itu. Itulah yang menjadi generalisasinya. Kita lanjut pada penarikan simpulan analogi. Nah, analogi ini merupakan proses penarikan simpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Walaupun berbeda, tetapi karena keduanya ini memiliki kesamaan segi, fungsi, atau ciri, kemudian keduanya inilah dibandingkan atau disamakan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penarikan analogi ini melewati proses pembanding, kemudian hal yang dibandingkan, kemudian kesamaan kedua hal yang diperbandingkan. Untuk lebih jelasnya, boleh kita perhatikan contoh berikut. Setelah membaca kalimat tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada dua hal yang dibandingkan, yaitu menuntut ilmu dan mendaki gunung. Kedua ini berbeda, namun kita melewati proses yang sama-sama sulit. Jadi bisa dibuat secara analogi bahwa kita menuntut ilmu sama sulitnya seperti kita mendaki gunung. Kita lanjutkan pada penarikan simpulan sebab akibat. Nah, proses penarikan simpulan ini dalam polanya sebab bisa menjadi gagasan utama, sedangkan akibat itu menjadi gagasan penjelasnya. Namun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kita bisa menemukan akibat yang menjadi gagasan utamanya, sementara sebab yang menjadi gagasan penjelasnya.
Hal inilah yang sering ditemukan dalam debat. Dalam debat, penarikan kesimpulan dilakukan setelah pernyataan pendapat dan argumen disampaikan lebih dulu. Maka dari itu, akibat sering menjadi gagasan utama dan sebab-sebabnya bisa menjadi gagasan penjelas yang disampaikan. Untuk lebih jelasnya, di sini akan saya paparkan contoh sebab akibat. Oke, itulah tadi 3 penarikan kesimpulan yang kita lakukan secara penalaran induktif. Sangat mudah bukan? Kita boleh memilih salah satu dari ketiganya dalam menarik kesimpulan debat. Untuk mengasah kemampuanmu, jangan lupa terus berlatih. Dan sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu berikutnya.